Silahkan duduk, Bu. Sebelumnya saya izin konfirmasi dulu untuk resepnya ya, Bu. Di sini tertulis dari Dr. Aurel, betul? Ya. Atas nama Ibu Nena, obatnya itu adalah Ventolin Inhaler. Apakah ini resepnya untuk Ibu sendiri? Benar. Baik, Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menebus resep ini ataukah ini baru pertama kali Ibu menebus resepnya? Baru pertama kali, Mbak. Baik, karena ini baru pertama kali, apakah Ibu sudah mengetahui cara penggunaan Ventolin Inhalernya? Belum pernah, Mbak. Untuk inhaler itu sendiri saya baru pernah melihat dan belum pernah menggunakannya, Mbak. Baru pertama kali didengar aja. Kalau gitu, saya boleh meminta waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan konseling. Di mana konseling itu untuk memberitahukan Ibu cara penggunaan obatnya, cara penyimpanan obatnya, dan apa saja yang harus Ibu lakukan untuk pengobatan Ibu itu cepat sembuh. Oh, baik, Mbak. Boleh kalau misalnya membantu untuk penyembuhan saya. Baik, Bu, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya, apakah dokter sudah menyampaikan hasil yang diharapkan setelah Ibu melakukan pengobatan ini? Belum sih, Mbak. Dokter tuh cuma bilang setelah pengobatan ini nanti biasanya nggak sesak. Oh baik, kalau begitu saya ambilkan dulu obatnya, mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Baik, terima kasih sudah menunggu, Bu. Jadi ini obatnya, Ventolin Inhaler untuk melegakan ketika sesak napas. Cara penggunaannya ini digunakan 2 kali sehari, 2 pap setiap pemakaiannya. Untuk saya memberikan informasi terkait pemakaiannya, apakah boleh obatnya dibuka terlebih dahulu? Ya, boleh, Mbak. Baik, Ibu, sebaiknya sebelum Ibu menggunakan Ventolin Inhaler ini, Ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Bisa Ibu lihat untuk obatnya ini berbentuk seperti huruf L. Nah, cara megangnya itu seperti ini ya, Bu. Jadi posisikan jari jempolnya di bawah dan jari telunjuk dan tengahnya itu ada di atas. Kemudian ketika akan menggunakan inhaler ini, posisikan tubuh Ibu berdiri tegak atau duduk dengan tegak. Nah, sebelum itu Ibu harus memastikan dulu apakah obat ini bekerja dengan baik atau tidak. Caranya itu, Ibu buka terlebih dahulu, kemudian Ibu bisa kocok terlebih dahulu selama 5 detik, kemudian Ibu semprotkan ke arah lain ya, Bu, seperti ini. Nah, kalau sudah berbunyi seperti ini, berarti obatnya itu sudah berfungsi dengan baik ya, Bu. Nah, kemudian untuk pemakaiannya, sebelum Ibu memasukkan ini ke dalam mulut, sebaiknya Ibu tarik nafas terlebih dahulu, kemudian hembuskan secara perlahan. Setelah itu, Ibu masukkan saja ke dalam mulut Ibu. Kemudian posisikan mulut Ibu itu tertutup dengan rapat ya, Bu. Kemudian ketika Ibu akan memencet si inhalernya ini, pastikan Ibu menghirupnya dengan seksama. Jadi ketika dipencet, Ibu langsung menghirupnya ya, Bu. Nah, setelah Ibu menghirup obat ini, kemudian Ibu langsung melepasnya dan posisikan mulut Ibu tertutup, masih tertutup ya, Bu. Setelah itu Ibu tahan napas selama 10 detik. Nah, setelah tahan napas 10 detik, Ibu bisa menghembuskan napasnya secara pelan-pelan ya, Bu. Setelah itu, jika Ibu akan menggunakan inhalernya lagi, Ibu bisa beri jeda selama 1 menit. Nah, setelah itu Ibu bisa tutup inhalernya kembali. Kemudian setelah menggunakan inhaler, Ibu sebaiknya berkumur-kumur untuk mencegah sariawan. Nah, untuk penyimpanannya ini, Ibu bisa menyimpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar cahaya matahari, oke? Nah, ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, untuk memastikan Ibu sudah paham atau belum mengenai obat ini, apakah Ibu berkenan untuk mengulangi apa yang saya sampaikan tadi? Berkenan, Ibu. Baik, untuk penggunaan inhaler, pastikan sebelum saya sendiri menggunakan, saya harus mencuci tangan saya terlebih dahulu. Nah, kemudian saya harus memperhatikan bahwa bentuk inhalernya itu seperti huruf L. Nah, posisi tangannya itu dua jari harus di atas dan 1 jari harus di bawah. Nah, untuk menggunakannya, pastikan saya mengocoknya selama kurang lebih 5 detik. Setelah itu, karena ini adalah inhaler yang baru, saya harus mencobanya terlebih dahulu dengan cara buka tutup inhaler. Kemudian arahkan ke udara atau tempat yang lain dan dipencet. Nah, sampai bunyinya seperti itu berarti fungsi dari inhaler tersebut adalah dapat bekerja dengan baik. Nah, setelah itu untuk menggunakannya saya harus memposisikan diri saya dengan baik, yaitu dengan cara berdiri atau duduk tegak. Nah, setelah itu saya mengerahkan inhaler ini ke mulut saya seperti ini. Dan ketika dipencet harus berbarengan dengan menghirupnya. Seperti itu, dan pastikan mulut saya tetap tertutup. Nah, setelah itu, setelah dipencet dan dihirup secara berbarengan, saya harus menahan napas selama 10 detik untuk memastikan obatnya masuk ke paru-paru. Nah,
setelah menahan napas 10 detik, saya boleh bernafas lega seperti biasa. Nah, setelah itu saya bisa berkumur-kumur dengan air agar mencegah terjadinya sariawan. Nah, setelah itu saya bisa menutup kembali tutup inhalernya dan menyimpannya di tempat tertutup, kering, dan terhindar dari sinar matahari. Seperti itu. Baik, saya rasa Ibu sudah cukup paham mengenai cara pemakaian obat ini ya Bu. Saya sarankan untuk memaksimalkan pengobatan Ibu bisa melakukan aktivitas ringan seperti berjalan ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Enggak Bu, sudah cukup. Baik Ibu, kalau begitu saya akhiri konseling ini ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu ya Bu. Semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak.